Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok akuntansi syariah 3D yang beranggotakan saya Listianingsih dengan nomor NIM 205221133. Kemudian Tasya Qoriah Putri dengan NIM 205221121. Kemudian Diva Larasati dengan NIM 205221143. Dan yang terakhir yaitu Ananda Aziziyah Rahma dengan NIM 205221153. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai tugas mata kuliah pengantar bisnis Islam dengan tema konsep sistem perekonomian dalam Islam. Yang pertama adalah definisi bisnis. Bisnis dapat diartikan dalam beberapa definisi. Yang pertama, bisnis dapat diartikan sebagai organisasi yang menyediakan barang atau jasa untuk dijual dalam rangka memperoleh laba. Yang kedua, bisnis dapat diartikan sebagai upaya terorganisasi individu dalam memproduksi dan menjual barang atau jasa guna memperoleh keuntungan dan produk yang dijual bermanfaat bagi masyarakat. Yang ketiga, bisnis dapat diartikan sebagai organisasi yang mengelola produk, barang, dan jasa untuk memperoleh keuntungan baik untuk individu, keluarga, maupun masyarakat, serta menciptakan ide-ide yang baru untuk membuat suatu produk yang pasti berguna untuk masyarakat. Baik, selanjutnya adalah definisi bisnis dalam ekonomi Islam. Bisnis dalam ekonomi Islam dapat diartikan sebagai kegiatan melayani orang lain melalui pembuatan atau penyediaan barang dan jasa dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang halal dan dalam rangka mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang selanjutnya adalah tujuan bisnis dalam Islam. Tujuan bisnis dalam Islam dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu orientasi duniawi. Orientasi duniawi yaitu untuk menciptakan kesejahteraan dengan memberikan kemaslahatan bagi masyarakat dan memperoleh keuntungan rezeki yang halal. Yang kedua yaitu sebagai orientasi akhirat. Orientasi akhirat yaitu sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yaitu perbedaan bisnis konvensional dan bisnis dalam Islam. Dilihat dari batasan bisnis, bisnis konvensional memberikan keuntungan yang maksimal bagi pelakunya, sedangkan bisnis Islam itu memberikan keuntungan yang halal. Dengan kata lain, objek bisnis yang dilakukan harus halal dan cara bisnis yang dilakukan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Selanjutnya dilihat dari cakupan orientasi. Untuk bisnis konvensional, cakupan orientasi lebih cenderung sedikit, yaitu untuk orientasi materi saja. Sedangkan untuk cakupan bisnis dalam Islam itu lebih luas, dan keuntungan tidak semata-mata hanya materi, tetapi juga memberikan kemaslahatan bagi masyarakat dan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dengan niat ibadah. Produk bisnis, apa aja sih yang ada di dalam produk bisnis itu? Produk bisnis dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu barang dan yang kedua adalah jasa. Barang dapat diartikan suatu yang berwujud yang dapat dilihat dan disimpan, sedangkan jasa adalah sesuatu yang tidak berwujud, tidak dapat dilihat, dan tidak dapat disimpan, akan tetapi dapat dirasakan manfaatnya. Selanjutnya yaitu mengenai pembagian jenis-jenis bisnis yang terbagi menjadi dua macam, yaitu bisnis profit dan bisnis non-profit. Bisnis profit didirikan dengan tujuan utamanya yaitu untuk mencari laba. Untuk bisnis non-profit yaitu bisnis yang didirikan dengan mengesampingkan pencarian laba. Akan tetapi jika dalam pelaksanaannya mendapatkan laba, maka laba tersebut akan dimasukkan ke dalam suatu lembaga. Di dalam masa pandemi sekarang tidak hanya memberikan dampak yang negatif, akan tetapi bagi beberapa orang justru dalam keadaan pandemi sekarang memberikan keuntungan bagi mereka, seperti halnya yaitu Eric Zuan. Eric Zuan merupakan pendiri dari platform media belajar Zoom. Karena apa? Karena di masa pandemi sekarang, baik anjuran dari pemerintah untuk kegiatan semua dilakukan secara daring atau kegiatan dilakukan di rumah. Sehingga mau tidak mau jika ada kegiatan maka mahasiswa ataupun pekerja, karyawan
mereka akan menggunakan media online atau platform online untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Kemudian yaitu Ugur Sahin, seorang ahli biotek. Beliau merupakan pengembang dari vaksin COVID-19, di mana di masa pandemi sekarang vaksin sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk menjaga kekebalan serta imun tubuh agar tidak terpapar COVID-19. Sehingga dengan begitu beliau mendapatkan keuntungan dari apa yang beliau miliki. Adapun bisnis yang akan mengalami potensial loss adalah dalam bidang otomotif, dunia penerbangan, education, dan manufacturing. Karena bidang-bidang tersebut di dalam masa pandemi kurang mendapatkan peminat dari masyarakat, karena otomatis masyarakat akan lebih mengutamakan untuk memenuhi kebutuhan kebersihan serta kebutuhan sehari-hari. Sehingga bidang otomotif, education, manufacturing, serta dunia penerbangan akan kekurangan peminat atau mengalami penyusutan konsumen. Latar belakang munculnya bisnis. Latar belakang munculnya bisnis adalah yang pertama perbedaan sumber daya alam, yang kedua adalah perbedaan skill manusia atau kemampuan manusia, dan yang ketiga adalah bertambahnya penduduk. Yang selanjutnya adalah maksud dan tujuan bisnis. Maksud dan tujuan bisnis adalah yang pertama keuntungan usaha, yang kedua adalah menyediakan lapangan pekerjaan bagi manusia, serta pemenuhan kebutuhan bagi konsumen. Tujuan bisnis ada dua, yaitu jangka pendek dan jangka panjang. Untuk jangka pendek adalah keuntungan usaha, dan untuk jangka panjang adalah penguasaan pasar, tanggung jawab sosial, serta pengembangan mengerstakan karyawan. Yang selanjutnya adalah tujuan bisnis Islami. Tujuan bisnis Islami adalah yang pertama mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua adalah mendapat profit yang layak, dan yang ketiga adalah memenuhi kebutuhan konsumen. Lingkungan lokal, dan yang kedua adalah tingkatan internasional, yaitu memasarkan produk ke luar negeri, dan yang ketiga adalah tingkatan multinasional, yaitu perusahaan yang sudah mempunyai pabrik di LN, dan yang keempat dan terakhir adalah tingkatan global, perusahaan yang mempunyai beberapa pabrik di berbagai negara. Yang selanjutnya adalah pedoman bisnis dalam perspektif Islam. Yang pertama adalah menghindari perbuatan yang diharamkan, yang kedua adalah selalu berperilaku jujur dalam bisnis, dan yang ketiga adalah tidak membuat kerusakan pada lingkungan. Yang selanjutnya adalah kunci sukses bisnis. Kunci sukses bisnis adalah yang pertama, upaya terorganisasi secara individu-individu, yang kedua adalah pemuasan dalam kebutuhan konsumen, dan yang ketiga adalah memperoleh profit. Yang selanjutnya adalah lingkungan dalam bisnis. Lingkungan dalam bisnis dibagi menjadi dua. Yang pertama lingkungan intern dan yang kedua adalah lingkungan ekstern. Lingkungan intern adalah lingkungan yang memberikan pengaruh langsung terhadap kegiatan bisnis. Lingkungan intern terdiri dari beberapa unsur atau subsistem. Yang pertama yaitu tenaga kerja atau karyawan, yang kedua modal, yang ketiga material, yang keempat margin, dan yang kelima metode atau manajemen pelaku bisnis. Sedangkan lingkungan ekstern adalah lingkungan yang memberikan pengaruh terhadap bisnis tetapi tidak dapat dikendalikan oleh pelaku bisnis. Lingkungan intern dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu lingkungan mikrobisnis dan lingkungan makrobisnis. Lingkungan mikrobisnis terdiri dari kreditor, pesaing bisnis, penanam saham, konsumen, distributor, dan supplier. Kemudian lingkungan makrobisnis terdiri dari sosial ekonomi, sosial politik, sosial budaya, dan teknologi informasi. Poin selanjutnya adalah 5 jenis lingkungan dalam bisnis. Jenis yang pertama yaitu lingkungan ekonomi dan hukum, kedua lingkungan global, ketiga lingkungan persaingan, keempat lingkungan teknologi, dan yang terakhir adalah lingkungan sosial budaya. Dari masing-masing lingkungan tadi terdapat masing-masing contoh. Contoh dari lingkungan ekonomi dan hukum adalah kebebasan pemilik, hukum dagang, dan meminimalisir praktek korupsi, dan lain-lain. Kemudian contoh dari lingkungan teknologi adalah teknologi produk dan jasa, dan teknologi proses bisnis.
Kemudian contoh dari lingkungan sosial budaya adalah keanekaragaman budaya, adat istiadat, dan lain-lain. Selanjutnya, contoh dari lingkungan persaingan adalah kualitas pelayanan yang diberikan, harta dan kualitas produk, serta peka terhadap isu lingkungan. Yang terakhir adalah lingkungan global. Contoh dari lingkungan global adalah perang dan teroris, serta lingkungan ekologi. Kemudian, lingkungan yang mempengaruhi bisnis dibagi menjadi 7. Yang pertama yaitu ekonomi, yang kedua politik, yang ketiga teknologi, yang keempat global, yang kelima persaingan, yang keenam sosial, dan yang terakhir adalah demografi. Pemangku kepentingan bisnis, yaitu stockholder, pemegang saham dari perusahaan yang berkepentingan untuk memperoleh bagian dividen dari modal saham yang ditanamnya di perusahaan tersebut. Kemudian customer, pelanggan yang menginginkan agar perusahaan mampu memenuhi kebutuhan dan keinginannya dalam bentuk penyediaan produk dengan harga terjangkau namun dengan kualitas baik. Kemudian surrounding community, masyarakat di sekitar di mana perusahaan menjalankan usahanya berharap agar kegiatan bisnis perusahaan tersebut dapat mendatangkan kesejahteraan yang lebih serta meningkatkan perekonomian warga sekitar. Kemudian environmentalis, yaitu pemerhati lingkungan, memastikan bahwa kegiatan perusahaan yang dilakukan tidak mencemari atau merusak lingkungan sekitar. Selanjutnya, dealer, distributor yang memastikan penjualan serta pengiriman barang pesanan sampai dengan baik di tangan konsumen. Kemudian employees, seluruh karyawan yang terlibat dalam kegiatan bisnis di perusahaan. Manajer merupakan karyawan yang bertanggung jawab untuk mengelola penugasan kerja dari karyawan lain dan membuat keputusan bisnis penting. Government leader, yaitu pemimpin dan pemerintahan suatu negara yang dapat mempengaruhi kelangsungan bisnis suatu perusahaan dalam bentuk penerbitan izin dan undang-undang yang berlaku. Kemudian suppliers, seluruh pemasok bahan baku yang dibutuhkan perusahaan dalam memproduksi barang atau jasa. Perusahaan harus dapat memastikan bahwa pemasok dapat mengirimkan bahan baku yang diperlukan pada saat yang tepat sehingga produksi dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kemudian banker, semua lembaga keuangan termasuk di dalamnya perbankan yang menyediakan fasilitas pembiayaan yang dibutuhkan perusahaan sebagai modal untuk memperluas usahanya. Berikut adalah skema interaksi antara pemilik, karyawan, pelanggan, pemasok, dan kreditor. Sistem ekonomi merupakan sistem negara untuk mengalokasikan sumber daya kepada berbagai warga negaranya, baik individu maupun organisasi. Suatu cara yang dilakukan oleh negara untuk mengatasi berbagai soalan seperti, yang pertama, barang jasa apa yang seharusnya dihasilkan dan berapa banyak yang harus dihasilkan. Yang kedua, bagaimana cara menghasilkan barang dan jasa tersebut. Yang ketiga, untuk siapa barang dan jasa tersebut dihasilkan dan bagaimana cara mendistribusikan kepada masyarakat. Yang keempat, siapa yang memiliki dan mengendalikan faktor utama produksi. Kemudian ada 5 macam faktor produksi. Yang pertama, yaitu sumber daya manusia atau tenaga kerja. Faktor produksi SDM merupakan orang-orang yang bekerja dalam sebuah bisnis. Yang kedua, modal atau dana yang dibutuhkan untuk menjalankan sebuah bisnis atau perusahaan. Yang ketiga, sumber daya fisik atau material. Hal-hal berwujud yang digunakan dalam pengoperasian bisnis. Dan yang keempat, sumber daya informasi. Data atau informasi yang digunakan untuk keperluan bisnis. Yang kelima, wirausahawan.
individu yang mampu melihat peluang dan berani menanggung resiko dari penciptaan dan pengoperasian bisnis yang dijalankan. Perbandingan sistem-sistem ekonomi. Insentif pekerja. Bekerja yang inovatif akan otomatis dibutuhkan oleh pemilik bisnis. Karena apa? Dengan inovatif, maka pekerja tersebut dapat menciptakan ide-ide kreatif untuk mengembangkan bisnis. Yang kedua, tidak adanya insentif bagi yang bekerja keras dan menghasilkan produk berkualitas. Karena dengan bekerja keras saja tidak cukup, sehingga diperlukan inovatif serta ide-ide yang kreatif guna pengembangan usaha. Yang ketiga yaitu adanya kesamaan sistem swasta dengan sistem kapitalis. Dan yang terakhir yaitu adanya insentif yang sama antara pekerja swasta dengan pekerja kapitalis. Yang kedua yaitu pemilik bisnis. Bisnis dikuasai oleh seorang individu. Namun ada juga campur tangan dari pemerintah, namun tidak sepenuhnya. Akan tetapi bisnis tersebut dikuasai oleh individu. Yang ketiga yaitu kontrol market. Hal ini dapat bersifat bebas ataupun campuran. Maksud di sini bebas adalah dengan tidak adanya campur tangan dari pemerintah. Namun ada pula yang sebagian dikendalikan oleh pemerintah. Yang terakhir yaitu mengenai manajemen usaha. Manajemen usaha ini sendiri diatur oleh pemilik usaha itu. Namun dalam manajemen usaha ada juga peranan dari pemerintah. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.